Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa abil qasim Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad shalli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidaina wa azwajana wa auladana wa dzurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar bersama kembali pada sesi atau pada video yang atau materi yang ke-10. Di materi yang ke-10 ini kita akan membahas mekanisme-mekanisme dalam pengangkatan seorang imam. Kalau sebelumnya kita telah bahas bahwasannya imam dalam pandangan Syiah itu adalah berdasarkan nas dan wasiat, sebagaimana dijelaskan Imam Syahrastani di dalam kitabnya Milal wa Nihal. Asy-Syiah humul ladina syaya'u Ali ibn Abi Thalib alal khusus wa qalu bi imamatihi wa khilafatihi. Yaitu apa? Syiah adalah mereka orang-orang yang mendukung Ali secara khusus, dan dalam permasalahan imamah mereka mengatakan apa? Mengatakan imam itu harus dipilih berdasarkan nas, baik jali maupun khafi maupun yang sama. Nah, dari sini kita pahami bahwasanya kaidah atau mekanisme pengangkatan imam dalam Syiah, dalam pandangan Syiah atau dalam pandangan imamiyah, itu melalui jalur nas, yaitu melalui nas. Baik yang dia itu nas sharih yang jelas maupun nas yang berbentuk khafi yang samar. Nah, pada kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan mekanisme pemilihan khalifah atau imam dalam perspektif ahli sunnah. Dalam perspektif ahli sunnah, tentunya ahli sunnah tidak sama dengan imamiyah dalam memandang konsep imam. Imamiyah memandang imamah itu sebagai apa? Memandang imamiyah, memandang khilafah atau imamah itu sebagai penyambung tongkat estafet kenabian. Artinya pemilihannya bukan didasarkan pada manusia, tetapi harus Tuhan langsung yang memilihnya. Dikarenakan apa? Manusia tidak mampu mengenali syarat-syarat yang ada pada seorang imam seperti ismah, yaitu kemaksuman. Tidak ada yang mengetahui kemaksuman seseorang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu syarat dari imam itu harus maksum, dan tidak ada orang yang mengetahui kemaksuman itu kecuali Allah. Dan tidak ada yang mengetahuinya Allah, maka Allah lah yang harus memilih imam tersebut. Nah, ketika kita melihat konsep imamah dalam perspektif ahli sunnah, itu mereka membatasi bahwasannya imamah dalam pandangan ahli sunnah itu tidak bukan seperti apa yang dikemukakan oleh Syiah, tetapi mereka lebih mengatakan imamah adalah ar-riasah, yaitu riasah duniawiyah, kepemimpinan dunia yang hanya dalam urusan politik saja. Sehingga ulama-ulama mencari jalur temu, mencari titik temu untuk mendiskusikan itu. Bagaimana definisi imamah itu sebenarnya agar bisa dijadikan bahan untuk diskusi. Oleh karena itu kita akan berbicara pada kali ini berkenaan dengan mekanisme pemilihan imamah atau mekanisme pemilihan imam atau khalifah.
apakah yang disampaikan oleh imaminya itu benar sesuai dengan nas atau tidak. Yang dikatakan oleh ahli sunnah itu yang lebih benar. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan tinggal catat saja untuk kita nanti kelas online, nanti bisa di situ ditanyakan, atau ada penjelasan yang kurang nanti bisa di situ Al-Fakir jelaskan lebih dalam lagi. Lanjut, kita masuk ke pembahasan. Kita akan membahas tentang ijma. Kalau kita lihat dalam kitab misalnya Al-Irsyad ila Qawatil Adillah karya Imam Juwaini Asy-Syafi'i, yang beliau adalah guru dari Imam Ghazali. Kemudian kita baca dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Imam Ghazali. Kemudian kita baca kitab yang lain, maka di situ kita akan temukan pembahasan tentang ijma. Lalu pertanyaannya, apakah ijma itu? Lalu ijma seperti apa yang bisa menjadi hujah untuk mengangkat seorang imam? Di sini materi ke-10 berbicara tentang ijma. Ijma yang dimaksud adalah kesepakatan para sahabat yang menjadi landasan utama dalam mengangkat seorang imam atau khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Karena kita berbicara tentang imamah atau kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka ijma itu tidak boleh kita maknai secara umum. Kita harus kerucutkan bahwasanya ijma di sini adalah ijma'nya sahabat, yaitu ijma' sahabat adalah hujjah bagi sebagian orang. Oleh karena itu menurut mereka ijma', menurut ahli sunnah, ijma' yang dimaksud adalah kesepakatan para sahabat adalah salah satu landasan utama seseorang, landasan utama dalam mengangkat seorang imam atau khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Karena mekanisme pemilihan imam atau khalifah menurut ahli sunnah melalui beberapa cara termasuk ijma'. Jadi kalau mau kita nanti katakan ada beberapa mekanisme atau metode dalam mengangkat seorang imam dalam maktab atau dalam madhab ahli sunnah wal jamaah. Misalnya melalui ijma', melalui syuro, nanti melalui penunjukan dari imam sebelumnya, melalui ghalabah atau al-qahru, dan melalui cara-cara yang lain. Nah, ijma' ini adalah salah satu metode ahli sunnah dalam menjelaskan imam itu bisa menjadi imam ketika salah satunya dipilih berdasarkan ijma', yaitu kesepakatan para sahabat. Ketika sahabat sepakat memilih salah satu imam, maka di situ dia akan bisa dijadikan imam serta panutan sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hujahnya ijma' itu seperti apa? Dalam pandangan ahli sunnah, ijma' adalah salah satu cara yang sah dalam mengangkat seorang imam atau khalifah. Yaitu ijma' ini adalah salah satu mekanisme yang sah menurut kacamata ahli sunnah untuk mengangkat seorang imam atau khalifah sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena menurut mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah memilih imam atau khalifah sepeninggalnya, dan itu semua diserahkan kepada umat. Lalu umat bersepakat, para sahabat bersepakat semuanya menunjuk orang-orang yang dikehendaki oleh mereka menjadi seorang imam. Nah, lalu salah satu ulama mereka, yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu Qadi Izzuddin Al-Izzi, berkata imam dapat ditetapkan dalam kurung dipilih dengan nas dari Rasul. Yang pertama, imam itu bisa dipilih berdasarkan nas, bisa ditetapkan berdasarkan nas. Yang kedua, imam itu bisa dijadikan imam, diangkat
dengan berdasarkan apa? Penunjukan imam sebelumnya. Yaitu misalnya kayak imam sebelumnya itu mewasiatkan, nanti setelah saya ini yang jadi apa? Yang jadi imam atau khalifah setelah saya. Yang ketiga, ijma, yaitu melalui mekanisme ijma. Yang keempat, melalui baiat ahli hal wal aqd. Nah, di sini Qadhi Izzuddin Al-Izzi menyatakan bahwasanya ada empat hal atau ada empat mekanisme yang beliau sebutkan. Pertama, melalui nas. Kedua, melalui penunjukan imam sebelumnya. Yang ketiga, melalui ijma. Dan yang keempat melalui baiat ahli hal wal aqd. Oleh karena itu, kita akan melihat mekanisme ini hanya ada pada ahli sunnah wal jamaah, tidak ada pada yang lain. Di Syiah tidak ada mekanisme seperti ini. Kenapa? Karena mekanisme seperti ini dalam pandangan mereka tidak bisa dijadikan hujah untuk pelantikan, untuk memilih seorang imam. Ijma, nah ini ijma adalah fondasi yang paling penting di antara mekanisme yang lain. Itu meskipun kita telah paparkan ada beberapa mekanisme, dalam memilih seorang imam atau khalifah, tetapi mekanisme yang paling penting atau dalil yang paling penting untuk mengangkat seorang imam adalah apa? Adalah ijma. Yaitu ijma adalah fondasi yang paling penting di antara mekanisme yang lain dalam hal pengangkatan seorang imam atau khalifah. Jadi kalau kita lihat empat hal tersebut, yang paling utama mana? Maka yang paling utama adalah ijma. Ijma adalah kekuatannya lebih di antara yang lain. Tapi ini bukan berarti bahwa selain ijma tidak bisa dijadikan landasan. Ini juga menggambarkan bukan berarti kalau bukan ijma terus nggak kuat, bukan begitu. Ijma paling kuat, tetapi ditertib dengan beberapa tingkatan selanjutnya yang lain pun bisa dijadikan landasan. Bisa dijadikan landasan untuk mengangkat seorang imam. Imam Juwaini berkata, nah ini salah satu ulama ahli sunnah, yaitu Imam Juwaini yang bermadzhab Syafi'i. Di dalam kitab Al-Irsyad beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya tidak diharuskan dalam pengangkatan seorang pemimpin menggunakan metode ijma. Ya, tidak diharuskan. Ijma adalah salah satu metode dalam mengangkat imam. Bukan semuanya harus dipilih berdasarkan ijma. Bahkan pemimpin itu sah hukumnya, meskipun tidak disepakati atasnya. Nah, imam itu bisa menjadi imam meskipun tidak disepakati atasnya, tetapi ketika dia melalui mekanisme yang lain. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Irsyad. Artinya begini, ijma bukan satu-satunya metode di dalam ahli sunnah dalam mengangkat seorang imam. Di sana juga ada metode-metode lain, sehingga kalau seandainya orang pun tidak memiliki landasan ijma di dalamnya, mereka tidak memiliki landasan ijma, mereka tetap menjadi imam dengan menggunakan metode-metode yang lain. Pernyataan ini memperjelas bahwa memang ijma adalah fondasi utama dalam pengangkatan seorang pemimpin. Namun bukan berarti selain ijma tidak bisa menjadi dalil dan mekanisme untuk menggantikannya. Ini paham ya? Jadi ini adalah sebuah gambaran yang jelas bahwasanya ijma adalah dari segi kehujiaannya, dari segi dalilnya, ijma itu lebih utama dalam mazhab ahli sunnah. Dalam mengangkat seorang imam, kalau seseorang itu bisa mendapatkan dia itu dipilih berdasarkan ijma, maka hadza, yaitu ini sampai pada makam tertinggi. Artinya dalil yang menjadikan dia sebagai imam itu adalah dalil tertinggi. Akan tetapi menurut Syiah, kita menurut imamnya. Bagaimana ijma menurut imamiyah? Kita akan katakan bahwasanya ijma menurut imamiyah, ijma dengan sendirinya tidak bisa dijadikan hujah. Nah, ijma dengan sendirinya tidak bisa dijadikan hujah.
bisa dijadikan hujah dengan syarat apabila mampu menyingkap sunnah dari para maksumin. Nah, pada dasarnya ijma itu tidak bisa dijadikan hujah. Bisa dijadikan hujah dengan syarat apabila menyingkap sunnah dari para maksumin. Sekalipun ijma itu dinilai telah memenuhi syarat, seandainya pun ijma itu memenuhi syarat untuk bisa dijadikan hujah, hanya saja dalam masalah imamah kepemimpinan, imamiyah, Syiah meyakini nas kepemimpinan umat harus dipilih oleh Allah dan ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan dipilih berdasarkan kesepakatan manusia. Artinya, seandainya pun ini sudah memenuhi syarat, akan tetapi dalam masalah imamah kita tidak bisa menggunakan ijma. Kenapa? Karena menurut Syiah, yaitu imamah dan khilafah itu bukan berdasarkan pilihan manusia, tetapi dia harus dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang harus menunjuk dan Nabi pun harus mengabarkan. Oleh karena itu, pertama harus kita kenali ijma sendiri itu tidak menjadi hujah. Bisa menjadi hujah apabila menyingkap sunnah para maksumin, sekalipun memenuhi syarat. Ijma ini tidak berlaku di dalam Syiah. Karena apa? Mekanisme pemilihan seorang imam, pengangkatan seorang imam harus berdasarkan nas dari Nabi Muhammad SAW, yaitu ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagaimana kita lihat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir dijelaskan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para kabilah ketika beliau berdakwah, orang-orang datang, wahai Muhammad, apabila kami membantumu lalu agamamu ini dimenangkan oleh Allah, apakah kepemimpinan setelahmu itu akan jatuh kepada kami? Beliau menjawab, al-amru ilallah, ini adalah urusannya Allah. Artinya apa? Ini bukan urusannya manusia sehingga saya bisa mengatakannya hari ini, sehingga saya bisa berdiskusi denganmu. Tetapi kepemimpinan umat setelah Nabi Muhammad adalah kepemimpinan yang harus dipilih oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah pun di saat itu tidak memiliki ikhtiar untuk menjawabnya. Oleh karena itu, di sini karena adalah urusannya Allah, maka ijma pilihan manusia, kesepakatan manusia pun tidak ada artinya. Karena imamah dalam pandangan Syiah adalah pelanjut estafet perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki tugas sama seperti para nabi, hanya saja mereka tidak mendapatkan wahyu yang berbentuk syariat. Nah, dari sini kita bisa perjelas kenapa mereka itu harus dipilih oleh Allah, karena tugas mereka sebenarnya sama dengan tugas para anbiya, hanya saja perbedaannya mereka tidak mendapatkan wahyu yang berbentuk syariat. Artinya apa? Tugas mereka sama. Mereka juga mengawal agama ini. Hanya saja mereka tidak memiliki syariat, dan syariat mereka adalah Islam itu sendiri yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syariat itu sampai hari kiamat akan terus terjaga. Selanjutnya, ini paham ya berkenaan dengan ini. Nah, lalu ini adalah bantahan atau kritikan. Orang yang mengatakan ijma itu hujah dan bisa dijadikan landasan untuk mengangkat seorang imam, maka di sini ada beberapa kritikan. Pertama, ijma tidak memiliki landasan ketika dipakai dalam masalah penentuan seseorang imam. Karena urusan penentuan imam sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam berbagai kitab adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan manusia. Nah, seandainya kita mau tarik dalam sebuah permasalahan bahwasanya mereka yang mengatakan ijma itu bisa dipakai dalam ranah pengangkatan seorang imam, maka kita membutuhkan dalil. Dari mana dalil itu ada?
dalil itu ada di dalam kitab mana bahwasanya ijma itu bisa dipakai untuk mengangkat seorang imam? Dari mana dalil? Kalau kita tidak memiliki landasan ini, berarti artinya kita pun masih dzon, masih ragu apakah bisa dipakai atau tidak. Sedangkan kita ketahui dalam berbagai riwayat bahwasanya penentuan khilafah atau penentuan seorang imam adalah tugas dan itu adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-amru ilallah, maka di sini ijma manusia, ijma para sahabat tidak ada lagi artinya. Pertama, tidak adanya dalil bahwasanya ijma ini bisa dipakai untuk menentukan seorang imam atau seorang khalifah. Nah, tidak adanya dalil. Kedua, kita ketahui bahwasanya penentuan itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, maka ijma manusia tidak ada lagi artinya. Itu adalah bantahan yang pertama atau kritikan pertama terhadap kelompok yang mengatakan atau orang-orang yang mengatakan bahwasanya ijma bisa dipakai dalam masalah atau mekanisme memilih seorang imam. Yang kedua, ijma meskipun merupakan hujah dan dijadikan landasan dalam permasalahan fikih, akan tetapi tidak ada dalil yang menjelaskan ijma bisa dipakai dalam masalah imam. Ini seperti yang di atas. Terkhusus karena Nabi Muhammad SAW secara gamblang telah menjelaskan imam-imam dan khalifah. Memang sekarang ya, yang kedua, ijma itu memang dijadikan landasan, tetapi dalam masalah fikih. Lalu dalilnya mana? Kalau dia ini ijma ini bisa dipakai dalam masalah i'tiqad atau keyakinan, khususnya dalam masalah imam. Sedangkan Nabi sendiri mengatakan setelahku ba'di isna asyara khalifatan atau rajulan kulluhum min Quraisy ay min Bani Hashim. Terus disebutkan awwaluhum Ali wa akhiruhum al-Mahdi. Nah, ini semuanya telah dijelaskan di dalam kitab Ya Nabiul Mawaddah, di dalam kitab Faraidus Sintain, di dalam kitab misalnya di dalam kitab Maqtalul Husain karya Khawarizmi Al-Hanafi, misalnya di dalam kitab Mawaddatul Qurba, di dalam kitab Manaqib Murtadawi karangan Syekh Maula Saleh At-Tirmidzi Al-Hanafi. Ini semuanya adalah kitab-kitab yang menjadi saksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dalam masalah kepemimpinan setelah beliau bahwa imam-imam itu telah dijelaskan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau menjelaskan kepada umat ini bukan berdasarkan ijma. Ketiga, meskipun ijma telah disepakati dalam ahli sunnah sebagai mekanisme dalam mengangkat seorang imam, hanya saja tidak satupun di antara mereka yang dipilih berdasarkan ijma. Kita bisa pilih, kita bisa hitung. Khalifah pertama tidak ada ijma di dalamnya. Khalifah kedua tidak ada ijma juga di dalamnya. Khalifah ketiga juga tidak ada ijma. Artinya semuanya hampir bisa dikatakan bahwasannya meskipun mereka mengatakan ijma itu adalah dalil yang terpenting, tetapi tidak ada pemilihan mekanisme, tidak ada khalifah yang dipilih berdasarkan ijma, itu tidak ada. Karena tidak ada kesepakatan semuanya memilih misalnya khalifah awal, khalifah dua, atau khalifah yang ketiga. Dan apabila ada yang mendekati ijma itu ada di masa pemilihan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana orang-orang bersepakat, hampir semuanya bersepakat, Muhajirin dan Ansor, untuk memilih Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Utsman bin Affan. Tuh. Selanjutnya, dengan pemaparan yang ada,
bisa diambil kesimpulan dengan pemaparan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ijma meskipun merupakan landasan dalam fikih, tapi tidak serta-merta bisa dijadikan hujah dalam masalah imam. Nah, kenapa? Karena imamah, sebagaimana kita yakini dan sebagaimana sebagian ulama ahli sunnah meyakini, yaitu apa? Imamah adalah aslu min usuliddin, yaitu salah satu dari dasar-dasar atau pokok-pokok agama. Dan dia ranahnya adalah fil i'tiqad, ranahnya dalam masalah keyakinan. Oleh karena itu, kalau kita bisa katakan juga ijma itu bisa menjadi hujah dalam ranah fikih, tetapi dalam masalah imamah, dalam masalah i'tiqad itu tidak menjadi hujah. Kenapa alasannya? Karena di berbagai riwayat telah dijelaskan sebagai bahwasanya imamah adalah sebagai amrullah, urusan Allah, bukan urusan manusia. Sehingga ijma manusia tidak ada lagi artinya, dan di situ hanya dari pilihan dari Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki kekuatan hukum. Ini paham ya? Soalnya ini tidak terlalu kita tidak terlalu banyak mengutip kata-kata, misalnya pernyataan-pernyataan dari ulama. Nanti insya Allah di modul kita akan banyak membahasnya, akan kita bahas banyak. Tetapi di sini akan lebih Al-Fakir jelaskan secara bagaimana kita memahami ini dengan cara yang mudah, yaitu bahwasanya ijma, kalau kita lihat ijma itu adalah urusannya manusia, sedangkan imamah adalah urusannya Tuhan, amrullah, sebagaimana di dalam riwayat. Artinya di sini ijma itu tidak lagi ada artinya. Kenapa? Karena amrullah itu adalah amrullah adalah urusannya Allah, dan Allah lah yang memilihnya. Karena Allah yang mengetahui syarat-syarat sebagai imam, maka Allah lah yang harus memilih, bukan manusia itu sendiri. Sehingga ijma seluruh manusia seandainya pun terjadi, maka seorang yang dipilih menjadi imam itu tidak bisa serta-merta menjadi imam. Kenapa? Karena ijma'nya manusia itu mungkin hanya sampai pada makbuliyat, yaitu penerimaan, bukan pada landasan syar'i. Lanjut kita. Mekanisme ijma meskipun telah disepakati oleh ulama ahli sunnah sebagai salah satu cara dalam mengangkat seorang imam, hanya saja tidak memiliki landasan yang tepat untuk diterapkan dalam masalah imam. Nah, seperti tadi. Meskipun ulama ahli sunnah sepakat bahwasanya ijma bisa dipakai untuk dalam masalah pengangkatan seorang imam, hanya saja di situ kita tidak mendapati dalil kalau ijma bisa dipakai untuk mengangkat seorang imam. Tidak ada landasannya. Kenapa? Seperti tadi yang kita gambarkan, bahwasanya imamah itu bukanlah urusannya manusia, sehingga diserahkan kepada manusia untuk memilihnya. Tetapi itu adalah amrullah yang pemilihannya, mekanismenya harus dari Allah, bukan dari manusia. Karena imamah sebagaimana kedudukan Nabi yang pemilihannya bukan berdasarkan manusia, tapi berdasarkan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'iluka linnasi imam, ja'ilun. Artinya yang memilih apa? Yang memilih siapa? Yang memilih adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita ketahui bahwasanya
Masalah ijma yang ada, yang sering kita temui di dalam kitab-kitab akidah, sebagaimana kitab-kitab akidah telah membahasnya, di situ kita perlu lontarkan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah ijma ini memiliki landasan syar'i yang bisa digunakan untuk menetapkan seorang imam atau tidak? Yang kedua adalah kita harus tentukan imamah atau khilafah itu amrullah atau amrun nas. Kalau yang pertama kita katakan tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasannya ijma bisa digunakan untuk mengangkat seorang imam. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah karena imamah adalah amrullah, maka ijma tidak ada artinya. Yang ketiga, ijma itu adalah kesepakatan seluruh, misal di masa itu seluruh sahabatkah, atau hanya kesepakatan sebagian dari mereka. Kalau kesepakatan dari semua sahabat, maka tidak pernah ada ijma sebagaimana mereka katakan untuk mengangkat seorang imam. Di masa khalifah pertama tidak ada, khalifah kedua tidak ada, khalifah ketiga pun tidak ada. Yang khalifah keempat itu malah lebih mendekati terhadap ijma itu, karena Muhajirin dan Ansor mereka datang berbondong-bondong untuk membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Artinya ijma itu sendiri, meskipun semuanya di dalam kitab-kitab akidah dan lain-lain dijelaskan ijma itu bisa dijadikan landasan untuk mengangkat seorang imam, hanya saja tidak memiliki landasan secara syar'i bahwasanya ijma itu bisa digunakan dalam mengangkat seorang imam. Kita lanjut kepada mekanisme yang lain selain ijma, yaitu dewan ahli atau dewan pakar ahli hal wa aqd. Apa itu sebenarnya? Kita akan bahas secara bahasanya, definisi secara bahasa, dan secara istilah agar bisa lebih memahami kalimat ini dengan baik, istilah ini dengan baik. Ahlul halli wal al-aqd merupakan lembaga atau dewan yang berwenang untuk memutuskan pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam. Nah, kita tadi sudah katakan dalam mekanisme pemilihan seorang imam atau seorang khalifah itu ada beberapa mekanisme yang bisa dilalui. Yang paling tinggi derajatnya adalah ijma. Kemudian yaitu baiat ahli hal wal aqd. Yang ini dijadikan landasan untuk mengangkat seorang imam atau seorang khalifah. Secara bahasa kalimat ini bermakna ahlul adalah orang yang berhak, hali melepaskan atau menyesuaikan atau memecahkan, aqdi yaitu mengikat, mengadakan, membentuk. Kalau kita mau kenali lebih dekat lagi, ahlul hal wal aqd sebagaimana ijma juga merupakan landasan yang bisa dipakai dalam ahli sunnah, mekanisme dalam ahli sunnah untuk mengangkat seorang imam atau khalifah. Secara umum ahlul halli wa al-aqd berarti orang yang berwenang melepaskan dan mengikat atau mengangkat. Disebut mengikat karena keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkat ahlul aqd. Artinya begini, ketika ahlul hal wal aqd ini mencetuskan satu pendapat, maka pendapat itu pun harus dilakukan atau dijalankan oleh orang yang memilih ahlul hal wal aqd. Jadi mengikat mereka semua, bukan hanya orang yang dipilih sebagai ahlul hal wal aqd ini saja yang mengamalkan, tapi semuanya
jadi terikat dengan keputusan itu. Dan disebut melepaskan karena mereka yang duduk di situ bisa melepaskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang telah disepakati. Seandainya misalnya orang-orang memilih ahli hal wal aqd di sini, orang 10. Kemudian ada 2 calon yang telah disepakati yang diberikan kepada ahli hal wal aqd. Nah, ahlul hal wal aqd itu mereka juga bisa melepaskan, artinya tidak harus memilih 2 orang ini. Kalau mereka melihat bahwasanya ada orang yang lebih layak dari ini, maka itu bisa mereka pilih. Dan mereka tidak harus memilih hanya dengan 2 orang yang telah disodorkan. Artinya dia bisa mengikat hukum yang mereka keluarkan, bisa mengikat orang-orang yang memilihnya. Dan yang kedua, melepaskan, artinya mereka itu juga bisa melepaskan diri dan tidak harus memilih orang-orang yang telah disodorkan kepada mereka. Mereka bisa memilih di luar itu semua. Nah, kemudian kita mau katakan kepada bantahan terhadap ahlul hali wal aqd, bahwasanya kita nggak sepakat pandangan ini. Apa yang bisa kita sodorkan? Pertama, sebagaimana telah dijelaskan dalam masalah imamah berkaitan dengan ijma, bahwa imamah itu adalah amrullah bukan amrun nas, maka manusia tidak memiliki wewenang untuk memilih dan mengangkat seorang pemimpin. Seorang pemimpin khususnya maksudnya adalah pemimpin pengganti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah presiden dan lain-lain itu urusan sendiri. Yang dimaksud di sini adalah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dipilih berdasarkan ahlul hal wal aqd. Kenapa? Karena Abu Sufyan pernah datang menemui Rasulullah dan bertanya urusan ini, yaitu al-amru min ba'di kaliman, yaitu urusan ini, kepemimpinan ini setelahmu, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk orang yang kedudukannya liman huwa minni bimanzilati Haruna min Musa. Untuk orang yang kedudukannya di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa alaihissalam. Itu di dalam kitab Syawahidut Tanzil. Artinya apa? Dari awal Nabi sudah mengatakan bahwasanya ini itu untuk orang ini loh. Artinya Nabi pun sudah menjelaskan, bukan untuk yang lainnya. Bukan diserahkan kepada manusia untuk memilih. Tetapi dari awal Rasulullah telah menjelaskan. Di dalam kitab Sahih Bukhari, siapa yang kedudukannya di sisi Harun itu seperti di sisi Musa itu seperti Harun? Siapa? Yang kedudukannya di sisi Rasulullah itu seperti Harun di sisi Musa itu siapa? Di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan, wahai Ali, tidakkah kau ridho bahwa kedudukan di sisiku bagaikan kedudukan Harun di sisi Musa alaihissalam? Artinya dengan gamblang jawaban dari Abu Sufyan itu tadi adalah Rasulullah yang mengatakan bahwa ini pengganti setelahku adalah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Riwayat ini memperjelas bahwa sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sering menjelaskan kepada orang-orang akan kepemimpinan akan pemimpin umat ini sepeninggalnya, yaitu pemimpin setelahku adalah orang ini. Bahkan nama-nama mereka sudah tertulis dengan jelas bagaimana diriwayatkan dalam kitab Ahli Sunnah dan Syiah. Nah, jadi apa? Karena saking jelasnya nama-nama itu ada di dalam kitab Ahli Sunnah dan Syiah, nama-nama mereka telah dijelaskan. In Mado, masalah In Mado, Hasan, Tabnuh, Husain dan lain-lain. Masalah dijelaskan secara rinci di dalam kitab Yanabul Mawaddah. Silakan kalian rujuk kitab Yanabul Mawaddah kata Syekh Sulaiman Al-Qulusi Al-Hanafi. Silakan kalian rujuk kitab Marwa'idu Sittah karya Imam Juwaini Asy-Syafi'i dan lain-lain. Itu di situ dijelaskan dengan gamblang bahwasanya Rasulullah telah menjelaskan nama-nama mereka satu persatu sampai akhir zaman. Kesimpulan, ijma dan ahli wal merupakan metode yang diyakini ahli sunnah dalam masalah pengangkatan imam sebagaimana tertera dalam berbagai kitab-kitab klasik maupun modern.
tidak bisa dipakai, yaitu metode ini tidak bisa dipakai dalam masalah imamah dan khilafah ilahiyah sebagai pengganti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena imamah dan khilafah adalah mansab ilahi yang bukan karena manusia untuk memilihnya, sehingga Allah lah yang harus memilihnya. Yang memilih itu harus Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Karena itu adalah amrullah, bukan amrunna. Itu mungkin ini saja yang bisa Al-Fatihah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.